Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ahli washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama yang terhormat untuk Abi Hanif dan Umi Lis keluarga selaku pengasuh pondok pesantren Super Kamlar Ibadi Tidak dan jajaran pengurus serta doan guru dan teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Kali ini saya akan mempresentasikan peta menjadi saya tentang air abadi ada di bab ke-8 kitab Sulaiman. Itu menceritakan tentang air abadi, Nabi Sulaiman yang menghidangkan makanan untuk masyarakat makhluk hidup dan juga hewan-hewan yang akan masuk surga, serta kedatangannya malaikat Israel bertamu, dan juga Nabi Sulaiman yang memenjarakan iblis. Nah, tentang air abadi. Air abadi itu pertamanya dari Raja Jin Air yang memberikan bejana kecil yang berisi air kekal atau air abadi. Nah, air abadi ini tuh kegunaannya untuk menjadikan hidup makhluk itu kekal sampai hari kiamat dan menghilangkan penyakit dalam tubuh sehingga terlihat lebih tampan ataupun lebih cantik. Nah, habis itu Nabi Sulaiman bertanya, haruskah aku meminumnya? Lalu ada manfaatnya kalau engkau meminumnya, karena itu tadi hidup kekal sampai kiamat dan lain-lain. Habis itu ada yang berkata bahwa tanyakanlah pada landak di suatu lubang itu karena dia lebih mengetahuinya. Akhirnya Nabi Sulaiman menyuruh kudanya untuk menjemput landak, tapi landak tidak mau keluar. Akhirnya landak pun dijemput oleh seekor anjing, maupun dengan cara baik ataupun kasar. Nah, lalu landak bercerita bahwa minum saja, tetapi ada dampak negatifnya, yaitu engkau harus meninggalkan istri, anak, cucu, para tentara dan semuanya termasuk aku. Dan hikmahnya akhirnya Nabi Sulaiman itu tidak meminumnya karena beliau tidak mau kehilangan orang-orang yang dia cintainya. Habis itu hikmahnya dari kisah air abadi ini itu kita tidak boleh berburu dalam bertindak dan harus bertanya dulu sebelum kita tuh gak uzon gitu. Harus menanyakan dahulu maksudnya. Habis itu yang kedua ada hidangkan makanan. Nabi Sulaiman ingin menghidangkan makanan kepada seluruh makhluk yang ada di bumi. Jadi Nabi Sulaiman itu mempunyai keinginan untuk membantu Allah memberi makan makhluk hidup. Nah, meskipun Allah telah berkata bahwa kamu tidak akan mampu, tapi Nabi Sulaiman tidak patah arang. Akhirnya beliau mengaktifkan seluruh juru masak yang ada di kerajaannya selama 40 hari untuk memasak makanan bagi makhluk hidup di dunia dan memerintahkan angin soba untuk mengantarnya tanpa merusak makanan tersebut. Dan akhirnya diberikan kepada makanan tersebut, makanan pertama yang diberikan kepada makhluk hidup ialah kepada ikan yang paling besar yang ada di laut. Lalu diberikanlah makanan itu, lalu ikan itu berkata, wahai Nabi Sulaiman, terima kasih atas nikmatmu, tetapi aku belum kenyang. Akhirnya Nabi Sulaiman berkata, maksudnya Allah bahwa aku pun yang menciptakan makanan ini masih kurang gitu. Akhirnya kita lanjut kepada hewan-hewan yang makan masuk surga. Yang pertama ada burung nabi, burung hudhud, semut, anak sapi, kambing, gibas, sapi, onta, ikan, anjing, dan himar atau keledai. Habis itu ada Israel yang bertamu. Nah, pada suatu hari Israel itu menyamar menjadi seorang manusia dan bertamu ke rumah Nabi Sulaiman yang di saat itu ada seorang pemuda. Lalu malaikat Israel itu memandangi dengan pandangan tajam sehingga pemuda itu merasakan debaran yang kencang di dalam hatinya dan ada rasa takut. Akhirnya pemuda itu meminta ke Nabi Sulaiman bahwa agar ia dipindahkan, agar dia diberi kendaraan angin atau angin yang Nabi Sulaiman itu mengirimkan dia ke negeri Cina agar dia tidak bertemu Israel. Akhirnya pemuda itu dikabulkan permintaannya oleh Nabi Sulaiman. Lalu Israel datang lagi besok hari Nabi Israel itu datang lagi bertamu kepada Nabi Sulaiman lalu berkata bahwa aku diperintahkan mencabut nyawanya oleh Allah, tetapi Allah menakdirkan aku mencabut nyawanya di negeri Cina pada saat hari itu juga. Nah, kesimpulannya bahwa kematian itu tidak dapat dielakkan meskipun engkau berlari kemanapun, tidak ada bentengnya. Habis itu yang terakhir ada tentang memenjarakan iblis. Nah, Nabi Sulaiman itu menundukkan makhluk manusia, jin, dan burung.
dia menangkap iblis, memenjarakannya, mengikatnya dan mengurungnya. Akhirnya dia setiap hari itu merajut tas dan lalu dijual di pasar untuk kehidupan uang kebutuhan sehari-hari. Tetapi Allah itu telah berkata bahwa janganlah kamu memenjarakan iblis karena itu tidak ada kebaikan bagimu. Akhirnya tidak lama kemudian setelah Nabi Sulaiman memenjarakan iblis, semua orang di pasar tidak ada yang berjualan, tidak ada kegiatan di pasar, tidak ada gairah karena Nabi Sulaiman memenjarakan iblis itu. Akhirnya Nabi Sulaiman pun sadar dan membebaskannya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.